Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira di era Prabowo. Kali ini datang dari saudara kita di Papua. Alhamdulillah teman-teman, kabar yang sangat menggembirakan dari saudara kita di Papua. Akhirnya teman-teman, Papua mengalami siklus atau berlebihnya pencapaian target. Jadi teman-teman, beras yang ditargetkan itu sudah mencapai dan melebihi kapasitas. Dan akhirnya teman-teman, Papua meminta untuk mengekspor beras ke negara tetangga dengan nominal yang cukup fantastis. Di balik itu semua teman-teman, kebijakan Prabowo yang memberikan pemanfaatan tanah akhirnya terwujud juga oleh warga Papua. Papua Selatan sekarang sedang mengalami peningkatan. Alhamdulillah teman-teman, dari beberapa program yang sedang dijalankan, satu persatu memang sudah terrealisasi atau mencapai target. Bahkan program yang ditargetkan itu sudah melebihi kapasitasnya teman-teman. Alhamdulillah. Kabar gembira untuk kita semua. Yang ditargetkan menjadi negara maju dan Indonesia menjadi Indonesia emas itu akan terwujud. Kita sebagai masyarakat harus optimisme dengan kepemimpinan Prabowo. Di era Prabowo kita tidak hanya menyaksikan koruptor, tapi kita juga menyaksikan kemajuan. Alhamdulillah teman-teman. Banyak sekali dari kalangan orang-orang iri yang memang menjatuhkan harga diri seorang presiden. Tapi tidak pernah seorang presiden menggubrisnya atau meladeninya secara berlebihan, apalagi sampai diproses secara hukum. Tidak, cukup diam, tersenyum, dan menyinggung sedikit lalu menjalankan apa yang harusnya dijalankan sebagai pemimpin. Alhamdulillah teman-teman, tiap daerah sudah kelihatan sedikit demi sedikit kemajuan di era Prabowo ini memang sangat luar biasa teman-teman. Dan ini adalah salah satu penjelasan tentang pencapaian target yang berlebihan itu. Mari kita simak videonya. Boom. Baik Pak Menteri, ini suara dari timur. Terima kasih Presiden Prabowo sudah mencetak sawah di Merauke 2 juta hektar. Produksi meningkat signifikan menjadi lumbung pangan. Tepuk tangan dulu dong. Papua sedang maju. Hingga September 2025, serapan beras Bulog Merauke mencapai 16.300 ton. Melampaui target dari 15.700 ton Pak Menteri. Artinya sudah surplus. Nah, tahun tersebut diprediksi mencapai 193.000 Pak Menteri. Nanti ini saya kasih WA ke Kakak Rukman. Masuk barang itu, masuk. Aman negara. Kenaikan produksi didukung oleh perluasan lahan. Pertanyaan saya, ini kan kami negara batas negara dengan Papua Nugini. Nah, Papua Nugini itu 13 juta penduduk. Papua hanya 3 juta. Orang seperti saya hanya 1,7, Nusantara 2 juta Pak. Cuma beras kita surplus ini kalau boleh kita kasih makan Papua Nugini 5 juta saja. 5 juta dari 13 juta. Karena Papua Nugini negara Commonwealth. Yang kasih makan adalah Thailand, Filipina, dan Malaysia. Pak Menteri mohon izin saya kasih kartu nama. Sekarang saya lagi dengan kontak teman-teman yang mengurus perdagangan di Pasifik. Beras kami itu bisa layak untuk dijual di Papua Nugini menjadi beras premium kalau terdaftar di daftar makanan standar Australia. Jadi saya minta kuota bisa kita ekspor ke Papua Nugini. Demikian. Terima kasih. Pak siapa tadi namanya? Enggak, Papua dulu. Aku selesaikan. Pak Yance, silakan ekspor. Aku keluarkan izinnya. Mana? Aku keluarkan izinnya. Pak Sekjen, tahu Bapak Ibu, kita tidak mungkin dikalahkan Vietnam dengan Thailand. Kenapa? Kita negara tetangga dengan Malaysia, tetangga dengan Papua Nugini.
Kami pernah ekspor. Ini ekspornya masih ada fotonya? Mana ekspornya? Yang fotonya di Papua Nugini. Kita ekspor nih. Aku ekspor di perbatasan. Ini perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kami undang delegasinya. Kami ekspor. Hanya ekspor gini. Dia pakai kapal laut. Itu 7 hari, itu 2 minggu, 14 hari. Kita ekspor cuma diginiin. Masa kita kalah? Logikanya di mana? Makanya Pak Yance, jadilah ekspor pertama, eksportir. Aku dukung, aku support. Dan silakan kapan saja legalitasnya langsung ke saya. Aku beresin. Nggak usah urusin. Tinggal siapkan yang mau diekspor. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan langsung tentang pencapaian target yang berlebihan. Jadi targetnya itu beras yang ditargetkan alhamdulillah sudah mencapai kapasitas yang memang sangat istimewa, teman-teman. Banyak yang berkomentar, bagusnya jangan diekspor dulu, apa dulu. Enggak, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu pencapaian target di daerah Papua Selatan. Ya, untuk Papua bagian tengah dan sebagainya itu sudah menjalankan program, tapi belum ada juga pencapaian target. Nah, jadi setiap daerah itu pasti mempunyai target. Dan Papua Selatan ini salah satu pencapaian targetnya yang sangat luar biasa. Dan dia juga inginlah bersaing dengan negara-negara luar tadi kan, yang seperti Pak Menteri katakan, jangan sampai kalah dengan negara-negara lain yang mengekspor ke Papua Nugini. Semaksimal mungkin kita kasih beras yang terbaik dan harga yang istimewa. Agar apa? Itu adalah salah satu pengembangan buat warga Papua Selatan juga. Alhamdulillah, teman-teman, di era Prabowo semakin nampak kelihatan kemajuan setiap daerahnya, teman-teman. Oke, buat kalian yang suka channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye. Boom.